ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur Allah, salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada baginda alam Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai rapat kita hari ini, mari kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sesuai dengan undangan yang kami sampaikan ke para pihak terkait yang kami undang. Pertama dari pemerintahan umum sudah hadir Pak Kabak ya. Dari Polres Pak Kabak, Pak Kabak Ren dari Dandim, Pabung ya. Dari Camat, oleh kecamatan, Pak Camat. Oh gitu ya. Oke, sudah Selasa sudah ya. Jadi saya kira dari Pak Guyuban. Dari Desa Jatiwaras. Oh, Pak Kades. Oh, Pak Kades. Pak Kades saya soalnya ketemu hari ketemu saya masih ingat. Sudah sakit Pak. Oh iya. Karang Taruna. Oh, ya. Terus yang lainnya pasukannya. Ya. Oh, penguasa keseluruhan ya. Siap. Terima kasih Kak Haji. Berarti sudah cukup ya, lengkap ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat di ruangan serbaguna DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Perlu saya sampaikan Pak dari Polres, dari Dandim, dari pemerintahan umum, kira-kira cerita awalnya saja saya buka. Tempo hari di bulan apa ya, ada surat ke DPRD untuk kirim dari Desa Jatiwaras dari Karang Taruna, kira-kira begitu awalnya. Intinya poinnya itu ingin menyampaikan banyak hal terkait aspirasi warga Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, yang di dalamnya ingin menyampaikan hal-hal yang barangkali memang sesungguhnya harus ada dan sejauh ini memang nampaknya belum ada, terutama kaitan dengan ibu kota kecamatan. Ini Pak Kabak ya, ini kan nantinya ini di urusan pemerintah Pemda. Kaitan ibu kota kecamatan Jatiwaras ini yang ada hari ini, kantor Pak Camat itu lokasinya kurang representatif lah, kira-kira bahasanya begitu. Jadi kalau namanya ibu kota kecamatan, ngumpulin masyarakat dari berapa desa? Dari 11 desa itu nampaknya kurang ideal. Borong-borong ngumpulin 11 desa, ada acara tingkat kecamatan juga parkir itu banyak di pinggir jalan, sehingga kan jadi mengganggu, kira-kira begitu. Nah sehingga pada saat itu mau datang ke sini, mau menyampaikan aspirasi, mau truk-truk, katanya saya bilang janganlah, kalau usah truk-truk lah, biar saya aja yang datang. Jadi saya turun di sana, diterima oleh masyarakat lengkap dari aparatur desa, BPD, LPM, Karang Taruna, Dinas, tokoh masyarakat, MUI dan lain-lain. Nah sehingga saat itu saya sampaikan, insya Allah apa yang disampaikan oleh masyarakat sudah saya dengar. Tidak perlu datang abri-abri ke DPRD nanti menyusahkan aparatur kepolisian harus ngatur izin dan lain-lain lah. Kalau saya begitu, biar saya yang datang dan poin-poinnya sudah kita catat. Ternyata kemarin tanggal 18 Januari sudah sampai berita acara pertemuan itu. Ini sudah di copy belum, Bu? Siap sudah Pak. Nah, kopiannya tolong kasih ke Bengkung, ke Polres, sama ke Dandim. Yang ke Dandim mohon nanti dikasih kopinya. Prinsipnya barangkali secara lisan nanti juru bicara dari Jatiwaras bisa menyampaikan apakah mau diawali dari Kecamatan dulu silakan, atau mau dari desa langsung silakan. Prinsipnya saya akan mengatur lalu lintas diskusi kita hari ini supaya iramanya baik. Begitu kira-kira. Siapa yang akan duluan? Dari camat atau mau dari desa?
Siapa? Pak Camat dulu. Ya, silakan Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua para pejuang yang sangat luar biasa, semangat menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga solidaritas luar biasa. Terima kasih semuanya, dan para pejuang yang sangat menantikan kantor pemerintahan kecamatan yang sangat representatif yang disampaikan oleh Pak Dirwan. Dewan 20 tahun sudah Kecamatan Jatiwaras, sampai hari ini belum mempunyai kantor kapolres, kemudian juga kantor Korambi, kemudian juga kantor kecamatan yang ada di pinggir Yawir, dan itu sudah untuk dikembangkan. Masyarakat Kecamatan Jatiwaras, Desa Jatiwaras, dimotori oleh kalangan Taruna yang semangatnya luar biasa mendukung kami di kecamatan. Datang ke sini alhamdulillah diterima oleh Pak Dewan. Terima kasih Pak Dewan atas penerimaannya yang sangat luar biasa bagi kami dan bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan kami berjuang yang sangat luar biasa dari Jatiwaras bisa diterima dengan baik. Dan sekali lagi terima kasih atas penerimaannya dari masyarakat Kecamatan Jatiwaras yang pada sore hari ini, pada siang hari ini akan menyampaikan aspirasinya. Dan Pak Dewan juga sudah mencatat dan sudah mendengar. Insya Allah di sini akan dipertegas lagi dan diperjelas lagi. Dan saya yakin dan percaya masyarakat Kecamatan Jatiwaras, Wadirus, Desa Jatiwaras ini sangat mengharapkan uluran tangan dari Pak Dewan juga dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, karena di Kecamatan Jatiwaras ada tanah yang sangat luar biasa. Menurut kami sekitar 25 hektar tanah itu yang notabene habisnya sekitar tahun 2008. Kemarin kami juga sudah bersilaturahmi dengan pengurus Karang Taruna, sudah mendatangkan Kepala BPN Kabupaten Tasikmalaya sudah hadir dan menyampaikan habis kontraknya tanah kecamatan ini. Semenjak saya 2017 ditugaskan di Kecamatan Jatiwaras yang terdengar dan terngiang-ngiang, masyarakat Jatiwaras, khusus Desa Jatiwaras ingin mempunyai pusat pemerintahan Kecamatan Jatiwaras seperti yang ada di ini. Jadi miniaturnya bisa di Jatiwaras karena mempunyai tanah yang sangat luas dan memadai. Nah, ini mohon juga Pak bisa memfasilitasi, bisa membantu kami mengenai tanah HTU yang ada di Kecamatan Jatiwaras yang luas seperti itu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 di Batu Karas, saya mendengar langsung dari Pak Bupati kepada Pak Sekda untuk segera menindaklanjuti tanah hek AGU yang ada di Desa Jatiwaras untuk pusat pemerintahan di Kecamatan Jatiwaras atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Jatiwaras lebih khususnya. Itu barangkali secara global yang perlu kami sampaikan mengenai tanah hek AGU yang ada di Jatiwaras. Yang kedua, hampir 18 tahun Desa Mandala Urip dan Desa Mandala Urip yang ada di Jatiwaras berdiri sampai hari ini belum tersentuh dengan sentuhan aspal atau jalan yang bagus, sehingga kami juga sangat prihatin dan pedih ketika ada masyarakat Jatiwaras atau Desa Mandala Urip akan berobat ke Kabupaten Tasikmalaya atau bahkan ke Kecamatan Jatiwaras. Saya kira akan nanti lebih dulu di jalan.
Kemudian yang kedua, kami juga pernah Kepala Kejadian Pendidikan Kesehatan, kebetulan pada saat itu ada istri akan berkunjung ke Mandalika, saya yang melarang karena takut ada apa-apa atau celaka, jadi kami akan terjawab. Akhirnya tidak ke sana karena melihat kondisi jalan yang luar biasa parahnya. Kemudian juga desa Sukakarta yang ke Setiawangi, kemudian lanjut ke ibu kota Tasikmalaya, itu juga sama. Barangkali ini menjadi skala prioritas kecamatan yang sudah beberapa kali kami bertugas di Jatiwaras, sudah disampaikan melalui musrembang 3 kali. Namun sampai hari ini belum ada realisasinya. Mudah-mudahan dengan pertemuan dan silaturahmi ini ada tindak lanjut ke depan bagi masyarakat Kecamatan Jatiwaras yang sangat menantikan keluhannya dari pemerintahan. Barangkali sementara dari kami atas nama pemerintah Kecamatan Jatiwaras dan nanti rekan-rekan kami para pejuang akan memberikan tambahan apabila yang kami belum tersampai. Yang selanjutnya yang sangat memprihatinkan ketika pemberangkatan jemaah haji tahun 2018, jalan sangat macet karena sangat antusiasnya masyarakat sehingga merepotkan pihak keamanan baik kami maupun Kapolsek kesana kembalinya untuk mengamankan kegiatan pemberangkatan jemaah haji. Kemudian juga saya merasa khawatir apabila ada terinjak oleh kendaraan dan sebagainya, ini kemacetan yang dari Kecamatan Jatiwaras ketika pemberangkatan jemaah. Yang kedua juga yang menjadi hambatan dan menjadi pemikiran Pak Kapolsek dan Pak Ramil ketika ada pengajian bulanan yang di pusat kami pusdaki karena masyarakat Kecamatan Jatiwaras sangat adabis menurut kami dan sangat kompak ketika ada pengajian. Pusdaki yang ada di Ciwalang itu sudah tidak bisa menampung lagi apabila sangat-sangat pengajian bulanan, apalagi muharaman itu ya, sangat memprihatinkan bagi kami ya. Itu barangkali keluhan masyarakat yang ada di Jatiwaras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat, saya sudah bisa menangkap tiga hal ya. Tapi yang kedua dan ketiga itu barangkali nanti itu case nanti itu yang nanti mungkin diskusinya di panggung yang lain. Tapi prinsipnya yang pertama adalah saya ingin menyampaikan dulu begini. Ini kenapa kita mengundang dari Polres, kita kenapa mengundang dari kita kenapa mengundang dari pemerintahan, karena urusan kecamatan, urusan desa, urusan ibu kota kecamatan, kira-kira itu kan urusan pemerintahan. Urusan yang Salopa sudah 20 tahun, katanya begitu. Poinnya itu sudah 20 tahun kantor camatnya tadi kurang representatif. Pertama kan cerita begitu. Yang kedua polsek kecamatan yang belum punya polseknya. Nah ini akhirnya sekarang kan masih gitu bisa lupa begitu. Sementara di Waras ini 11 desa lokasinya jauh-jauh. Barusan kan malah ada desa yang belum kenal aspal kan begitu, itu cerita-cerita case-case-nya menurut saya itu gitu. Sehingga ya untuk mendekatkan pelayanan barangkali begitu. Saya ingin sebelum nanti curhat-curhat semua nih, saya ingin nanti kita hari ini diskusinya yang dalam kewenangan Polres Kab ini berapa kecamatan? 26 kecamatan termasuk Salopa dan Jatiwaras. Nah kalau misalkan begini, yang sekarang Polsek Salopa berapa anggota? 13 untuk mengurus 2 kecamatan, ini kira-kira begitu. Salopa berapa desa? 9. Ini 11, berarti kan 20 desa, anggotanya 13. Berarti kan anggaplah satu anggota itu kira-kira harus bertanggung jawab 1-2 desa, kira-kira begitulah. Ini kan formulanya ini kayaknya harus ditambah. Nah ini kan kira-kira kita DPRD mendorong supaya, dan tadi saya ketemu Pak Polres gini, kan emang berapa kecamatan yang belum ada polseknya. Nah urusan itu saya nggak begitu ngerti Pak Kapolres.
Makanya ya udah nanti katanya saya jangan Pak Kapolres dulu yang hadir, yang lainnya aja dulu, nanti polisinya baru Pak Kapolres, saya bilang begitu. Ya, makanya nanti biar nanti Pak Kapolres yang jawab ya, nanti yang ke teman-teman ini saya sekali lagi mengatur irama diskusinya aja. Yang kedua, ini kan ada juga Dandi. Kalau Dandi berarti di bawahnya itu ada Koramil ya. Kalau Koramil memang tidak semua kecamatan satu ya, rata-rata kan gabungan ya. Paling tidak satu Koramil mungkin dua kecamatan. Kan kira-kira begitu. Tapi setidaknya sekarang ini jadi tahu ya, supaya nanti teman-teman yang dari Jatiwaras yang sedang bersemangat ini, kalau Koramil kan berarti tidak harus setiap kecamatan ada. Nah itu jawabannya nanti akan nanti disampaikan. Yang lainnya sebelum ke silakan yang dari Jatiwaras, mau Pak Kades, mau Sekdes, mau Pak Kesepuhan, atau mau jubirnya siapa? Ya tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa mengurangi rasa hormat, etikat baik, tanggung jawab serta komitmen moral, perkenalkan nama saya Ecep Sukmanagara, bagian dari anggota Karang Taruna dan juga bagian dari yang tak terpisahkan dari masyarakat Jatiwaras dan punya kepedulian sense of belonging untuk membangun turut serta di wilayah Kecamatan Jatiwaras. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa aspirasi publik ataupun masyarakat Jatiwaras yang diantaranya hasil dari kajian-kajian, hasil dari evaluasi, hasil dari diskusi dan musyawarah beberapa tokoh masyarakat serta kepemudaan di wilayah kami. Yang pertama, perlu diketahui oleh semua pihak bahwa wilayah Kecamatan Jatiwaras merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kecamatan Salopa dengan Perda nomor 41 tahun 2000. Berarti hampir 20 tahun terjadi pemekaran antara dua kecamatan tersebut. Dan Kecamatan Jatiwaras memiliki luas wilayah sekitar 8.777,91 hektar, terdiri dari 11 wilayah administrasi desa, 47 kedusunan, 69 rukun warga, 268 rukun tetangga dengan jumlah penduduk sekitar 53.000 jiwa. Dengan kemarin suara hak pilih hampir 38.000 jiwa di sana. Yang ingin kami tekankan dan ingin sampaikan kepada pimpinan DPRD yang terhormat beserta jajaran Polres serta Pak Dandim bahwa kami merasa hak sebagai bagian dari masyarakat wilayah Jatiwaras untuk memiliki aset-aset pemerintahan Kecamatan Jatiwaras termasuk pemerintahan publik, infrastruktur dan pembangunan sarana umum sarana sosial belum sepenuhnya terpenuhi. Di antaranya itu tadi disebutkan bahwa Polsek dan Koramil sebagai pelindung bagi masyarakat belum dimiliki sampai saat ini. Seterusnya dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kami miliki di wilayah kami itu tidak pernah memiliki masjid besar wilayah Kecamatan Sukaraya. Jatiwaras, maaf. Dan yang selanjutnya belum memiliki pasar tradisional sebagai lalu lintas perekonomian masyarakat di sana. Karena perlu diketahui juga hasil potensi dari perkebunan manggis dan duren itu ada di wilayah kami, di wilayah Jatiwaras. Cuma sampai saat ini perekonomiannya para petani belum terangkat, belum sejahtera karena semua dikelola oleh kecamatan lain di luar Jatiwaras karena tidak ada pasar tradisional. Nah, yang ingin kami sampaikan juga kepada pimpinan DPRD bahwa kemarin itu sudah ada perencanaan oleh tokoh masyarakat Jatiwaras bersama pihak Polres untuk mendirikan Mako. Nah, rencananya di ex-HGU PT Cacaban. Namun entah sampai kini entah karena hal apa itu tidak dibangun-bangun. Padahal kemarin kita mendengar sendiri dari Kepala BPN pada hari Jumat tanggal 21 Februari, Kepala BPN menyatakan bahwa tanah HGU tersebut itu sudah habis
di sana. Jadi XHGU itu luas wilayahnya 25 hektar. Nah, itu cocok untuk dijadikan pusat pemerintahan termasuk pendirian Polsek kemarin. Nah, untuk itu kami mohon, karena melihat dari dasar-dasar hukum kita, terutama dalam undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang yang terkait dengan itu, masyarakat di wilayah kami itu berhak untuk mendapatkan sarana publik yang memadai. Mungkin cukup segitu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dewan, juga yang terhormat Bapak Kapolres yang mewakili dari Ganti kami memberikan Kabupaten Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Eza Solihin, barangkali warga Jatiwaras termasuk Bapak juga mendampingi para pemuda karang taruna yang mau menghadap di kantor dewan ini. Barangkali begini Pak, mungkin ini sejarahnya. Tadi sudah dibilang sama Pak Camat, sudah dibilang sama Pak Aceh, bahwa Jatiwaras itu desa yang paling, kecamatan yang paling tertinggal. Kalau boleh bilang, saya kecamatan yang belakang-belakang, seperti contohnya di Karangasem, sudah ada Kapolsek, tapi Jatiwaras sudah 20 tahun belum ada Kapolsek, itu yang sangat-sangat. Sejarahnya begini Pak, dulu waktu saya jadi kepala desa tahun 95 sampai 2008, sebetulnya tahun 2007 saya minta pembangunan di Kecamatan Jatiwaras, pembangunan untuk Kamanten perwakilan Jatiwaras. Pada saat itu cari-cari tanah tidak ada Pak, itu sejak di Papayan harus beli sekian puluh juta, tidak mampu masyarakat beli, dan pemerintah tidak memberi juga bantuan barangkali untuk beli tanah. Itu sejarah. Datang dari Kanum pada waktu itu, Pak Kabagnya Pak Pos pada waktu itu, kalau tidak salah, silakan aja Pak Bu, kalau memang mau di Jatiwaras bangunan Kamanten, silahkan. Di mana ada tanah Kamanten hibah dari dalam pada waktu itu sejauh saya tunjukkan kepada Pak Kamanten, ada tanah Kamanten. Pak Kamanten tidak mau di Pasir Johor, maunya di tempat saya yang diduduki desa pada waktu itu. Akhirnya penekanan dari Pak Kamanten termasuk Pak Pemkab Kabupaten Tasikmalaya pada waktu itu, belum di sini, masih di kota waktu itu kantornya. Kalau memang mau silahkan, desa mengalah, pindah ke tengah. Kalau memang Kamanten tidak mau di tengah, saya pindah, diberi waktu 1 minggu Pak. Saya bongkar oleh desa sehingga pada waktu saya kontrak di rumah pada waktu itu, membangun langsung. Pada waktu itu belum ada uang seperti zaman sekarang Pak, masih cari-cari swadaya begitu barang kami, sehingga terwujudlah pada waktu itu balai desa. Ya kesininya sebetulnya bagi saya Pak, sudah tua, umur pun sudah mendekati liang kubur, tapi semangat saya bagi generasi muda termasuk karang taruna, inginlah Jatiwaras itu seperti apa. Jangan sampai ketinggalan kecamatan-kecamatan yang baru ada Kapolsek. Intinya begini Pak, kalau Mandala Murni, Kersagali, Mandala Mekah muter, kalau ke Seropa tidak ada jalan tol, karena kesana jalannya rusak jauh juga. Makanya saya dari beberapa desa, termasuk saya sekarang menjual dari BPD yang ada di kecamatan. Kebetulan saya menjadi APD Kecamatan Jatiwaras. Tolong ajukan pembangunan tambahan melengkapi kecamatan. Intinya minta kecamatan, memang kecamatan Manggung juga, kecamatan Mokoken ke saya, Pak Bu dulu kasih tanahnya sedikit, ini mah tidak ada buat parkir, sekali itu tidak ada di tanah. Nah, abdi tahun salakan bener-bener terus lanjut ke tempat yang kepala desa 2 hektar, kangolakang sana pasar. Hari pertama dasar kaemut Pak mengenai kemajuan desa, kemajuan kecamatan. Hari ayunan bukti menduki kami, jadi abdi dirasa prihatin, berjuang abdi kapumbur Kamanten teh. Dulu Kamanten di Papayan, direbut orang Papayan, yang kami di Papayan direbut buku abdi. Jika terjadi bangunan di Jatiwaras, jantan kecamatan di Jatiwaras tahun 2020 jantan abdi jadi kepala desa. Kurang anjing kami saya dikabul. Mohon tolong Bapak Dewan termasuk Bapak Kapolres juga dinas yang terkait, abdi itu penginten para sesepuh, tapi yang ingat dan penginten perjuangan generasi muda
kecamatan di Nagawit itu menurut saya ke karuan ya napa ika kubur bakat hoyongnya di Nagawit we disimpan kami ada yang nama memang cocok saya berani perhatikan abi ngawakili warga masyarakat Jatiwaras mengeser pisang perjuangan bulat beli kapung bermabi ke beberapa kabupaten dengan jual tahu mendatang ke ongkos ada yang nama bening sih berapa di desa ayo operasional itu bisa perhatian atau abi hoyong di Pakuloh yang kantor polsek sering ngalih kecamatan Pak Eta tidak Jatiwaras ayo ada hanengkeun panggilan itu nama itu yang dipikirkan antara pihak terkait pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya teh panggilan abi teh berjuang teh apa yang ada ini Pak yang saya berhasil juga karang taruna yang jaga-jaga kemudian abi mana-mana isu paketo tapi abi tetap semangat berjuang demi pemerintah demi masyarakat oyong aya pembangunan tambahan terutama fasilitas pemerintah umum